adalah penyampaian paparan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama yang terhormat Bapak Nur Pamuji tentang Hormesis, Ikhtiar Jaga Kebugaran Seumur Hidup yang akan dipandu oleh Wakil Ketua IKPLN Bapak Hairul Sunardi. Untuk itu mohon perkenan Bapak Nur Pamuji dan Bapak Hairul untuk naik ke atas podium dan kita sama-sama mendengarkan dengan seksama pemaparan materi Hormesis, Ikhtiar Jaga Kebugaran Seumur Hidup. Kami persilakan. Like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV ini karena akan ada video baru setiap harinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ingin lebih dahulu memperkenalkan Pak Nur Pamuji ini, tapi rasanya nggak perlu. Karena saya yakin di ruangan ini semuanya sudah familiar dan mengenal beliau. Nah, sangat beruntung hari ini kita akan mendengarkan pencerahan dan kiat-kiat dari beliau mengenai bagaimana kita menjaga kebugaran sampai akhir hayat. Saya kira kita tidak perlu membuktikannya, karena di depan mata kita sudah terbukti. Kita lihat fisik beliau ini dari dulu sampai sekarang masih steady, Bu. Jadi untuk itu kita aplaus dulu untuk beliau. Pak Nur Pamuji, monggo Pak, silakan. Bapak agak sambil duduk atau sambil berdiri, terserah. Waktu untuk Bapak ternyata hanya 25 menit nih Pak. Belum 25 menit. Iya. Mohon Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau memaparkan presentasinya, tunda dulu pertanyaan karena setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Demikian. Saya kira monggo, saya kira Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak senior saya yang hadir di sini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk sharing masalah ini. Judulnya mungkin agak aneh, Hormesis ya, barangkali nggak pernah dengar. Hormesis adalah reaksi tubuh kita menghadapi kondisi tidak nyaman yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, itulah definisi Hormesis. Apa yang saya paparkan adalah apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak hanya bercerita mengenai apa yang saya tahu, tetapi apa yang saya lakukan. Kalau bahasanya zaman PLN dulu, walk the talk gitu ya. Oke, Hormesis, ikhtiar bagi yang sudah pensiun untuk menjaga kebugaran seumur hidup. Ya, kita berikhtiar supaya sampai ajal tiba kita selalu sehat, itu intinya. Nah, lewat cara Hormesis. Oke. Karena semuanya dari PLN, maka pertanyaan yang saya ajukan ini, kenapa trafo itu failure ya, gagal ya. Relay Buchholz kerja, bahkan ada yang lebih parah sampai menyala, terbakar. Kata ahlinya trafo, karena isolasi pada bagian-bagian trafo itu ada yang breakdown, ya, sehingga tegangannya tembus, terjadi hotspot, timbul api, titik apinya tercapai, menyala, di situ ada minyak pendingin yang kena api, terbakarlah trafo. Itu kalau trafo. Next slide-nya. Nah, kenapa tubuh kita ini ngalami breakdown? Tubuh kita itu terdiri dari kira-kira 34 triliun sel, dan setiap sel itu menua, semakin lama semakin menua. Manakala jumlah sel yang menua di sebuah organ mencapai titik jumlah tertentu, maka organnya rusak. Ya. Bahkan ada sel yang menjadi sel zombie, ya, sel zombie. Selnya hidup, tetap makan, tetapi nggak berfungsi. Nah, kalau jumlah sel zombie di tubuh kita itu terlalu banyak, organnya rusak, tubuh kita tumbang. Ya. Nah, nanti kita akan
kalau sampai sel zombie tadi terlalu banyak, kita mengalami apa yang disebut sakit degeneratif. Ya. Sakit yang tidak disebabkan oleh virus atau kuman, tetapi sakit karena tubuh kita yang rusak. Oh ya, saya akan singkat-singkat menyampaikan hal ini, tetapi ada link di pojok kanan itu, ya itu kalau Anda ketik di Google itu akan download materi PDF-nya. Kemudian di halaman paling depan dari materi PDF itu ada link yang kalau diketik di Google nanti akan muncul video rekaman ceramah ini versi 1 jam 20 menit. Jadi sangat detail untuk setiap slide-nya. Yang ini cepet-cepetan aja ya. Oke, next slide. Jadi ada 12 macam penuaan yang terjadi pada sel tubuh menurut penelitian para ahli ya. Sampai tahun 2023 disebut hallmarks of aging ya, tanda-tanda penuaan. Nah, sebagian tanda penuaan itu ternyata bisa diperlambat lewat olahraga. Ya, ada 4 yang di atas. Itu bisa diperlambat lewat olahraga. Kemudian ada 3 lagi yang bisa diperlambat lewat pengaturan pola makan. Nah, oleh karena itu materi utama dari yang ingin saya share itu adalah mari kita melakukan 2 hal. Yang pertama adalah olahraga yang teratur dan terukur. Yang kedua adalah mengatur pola makan. Nah, itu sudah bisa memperlambat 7 dari 12 aging yang terjadi pada tubuh kita. Aging yang lain itu juga bisa diperlambat tapi lewat molekul-molekul atau suplemen yang kita telan ya. Nah, tapi yang fokus kita yang 7 ini aja. Oke, next slide. Nah, yang pertama yang pertama yang kita harus tahu adalah apa yang disebut mekanisme autofagi. Ya, autofagi ini adalah pembersihan bagian dalam dari sel, di cairan sel yang kotor karena ada sisa-sisa protein. Kalau ini rutin kita lakukan, maka fungsi sel tersebut akan bagus, akan berfungsi dengan baik. Kalau pembersihan cairan sel ini tidak pernah kita lakukan, maka sel itu makin lama makin tidak berfungsi, sehingga organnya juga tidak berfungsi. Gambarnya seperti itu, ada jaring gitu, jaringnya menangkap sisa-sisa protein yang tak berguna, kemudian dihancurin. Mesin penghancurnya yang warna orange itu, lisosum, itu akan menghancurkan. Kemudian molekul-molekul yang hasil penghancuran itu di recycle oleh tubuh untuk digunakan kembali. Autofagi ini salah satu mekanisme terpenting yang harus kita usahakan terjadi di tubuh kita kalau bisa setiap hari. Next. Jadi ini ibarat autofagi itu ibarat rumah kita yang harus setiap hari harus disapu. Kemudian yang lain yang juga penting adalah sel zombie atau sel senescent cell ini. Ini adalah sel tubuh yang hidup di tubuh kita, hidup artinya makan, tetapi enggak kerja. Hidup tapi enggak kerja, itu yang disebut senescent cell. Kenapa terjadi senescent? Karena ada DNA ya, Ibu Bapak sekalian masih ingat pelajaran SMA ya, ada DNA di dalam inti sel yang seharusnya menyambung tetapi sudah patah-patah. Dan kalau sudah patah-patah, selnya nggak akan membelah diri dan akan tinggal di organ itu tapi tidak berfungsi. Ya. Tidak berfungsi kenapa? Karena dia tidak bisa mensintesa protein, ya, karena DNA-nya sudah patah-patah. Ya. Nah, oke, dan contoh kenapa dari penyakit yang timbul dari sel zombie adalah katarak ya, atau osteoartritis ya. Biasanya kena di dengkul tuh osteoartritis ya. Cara membersihkan sel zombie gimana? Lewat fasting ya, lewat fasting. Nanti kita tunjukkan kayak apa fastingnya. Next slide. Next. Oke. Hal lain yang gejala penuaan yang lain adalah perubahan epigenetik ya. Mungkin Ibu Bapak
pernah dengar bahwa seluruh sel tubuh kita ini identik. Tapi kenapa ada sel kulit, ada sel tulang, padahal DNA-nya identik. Ternyata perbedaan sel kulit dan sel tulang dan sel yang lain lagi itu adalah tergantung pada gen apa yang aktif di sel tersebut. Ya, saya kasih contoh, kalau tulang itu gen A sama gen B. Kalau kulit itu gen C sama gen D. Ketika kita remaja, gen-gen yang aktif itu tertib, ya, sesuai dengan desain. Tapi ketika kita menua, tiba-tiba di sel tulang kita selain A dan B ada gen C yang aktif. Nah, ini saya membuat sel tulang tadi kehilangan jati diri. Dia sel tulang bukan, sel kulit juga bukan. Nah, itu yang disebut kerusakan epigenetik. Ini diperbaiki, terutama bisa dengan olahraga, tetapi juga lebih baik lagi kalau dibantu dengan molekul. Artinya kita menelan sesuatu untuk repair. Epigenetik itu mengembalikan kepada desain awal dari sel-sel di tubuh kita. Next slide. Oke, yang berikutnya adalah sel punca, ya. Ini tentang sel punca atau stem cell, ya, stem cell. Dulu sains yang awal-awal stem cell itu dibilang hanya ada di ari-ari, ya. Kemudian ari-ari itu dibekukan, disimpan. Ketika bayinya sudah menjadi orang tua, membutuhkan stem cell, diambil dari ari-ari. Ternyata latest research membuktikan bahwa stem cell itu tetap ada di tubuh kita, ya. Dan sebagian stem cell itu ada yang selamat datang Pak Ustadz Syarif Rahmat. Sebagian stem cell itu tinggal di organ-organ. Jadi stem cell ada dua, ada yang multipoten, ada yang pluripoten, dan ada yang artinya bisa jadi sel apa saja, dan ada yang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau dia di jantung, ya dia akan menjadi sel jantung, seperti itu, ya. Dan ini sel zombie ini harus kita jaga supaya kualitasnya terjaga. Jangan sampai sel zombinya rusak sebelum dipakai, gitu. Ibarat kita punya suku cadang di pembangkit listrik, belum dipakai tapi sudah rusak karena karat, gitu, ya. Nah, ini oleh karena itu kita mesti olahraga teratur supaya sel zombie tadi, sel stem cell tadi terjaga kualitasnya. Oke, next slide. Ini sudah sering kita baca di sosial media, sarkopenia, penyusutan otot, ya. Tanpa kita sadari, badan semakin tua, otot semakin lemah. Kenapa otot semakin lemah? Karena nggak pernah dipakai, ya. Karena nggak pernah dipakai, ototnya melemah. Kok badannya tetap gede, tetap gempal, tapi kok kekuatan melemah? Ya karena yang tempat yang tadinya ditempati oleh otot, ruang yang semula ditempatin otot, sekarang diganti dengan lemak, ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya badan kita tetap gede, cuma porsi lemaknya semakin banyak, porsi ototnya semakin dikit. Oleh karena itu saya menyarankan agar latihan beban itu dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan, ya. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga perlu latihan beban. Dan latihan beban itu nggak mahal, 3 macam aja. 1 push up, kedua squat jump, yang ketiga plank, ya. 3 hal itu ada sudah cukup, ya. Kalau nggak perlu harus pergi ke gym, ya. Di rumah aja udah cukup, tanpa alat apapun bisa kita lakukan. Next slide. Next. Ya, Ibu Bapak sekalian, salah satu momok, ya, bagi orang-orang yang sudah usia lanjut adalah kolesterol, ya. Kolesterol ini sempat difitnah, ya, saya sebut difitnah sebagai faktor risiko sakit jantung. Namun ternyata riset terakhir membuktikan bahwa yang paling berisiko menimbulkan sakit jantung adalah dengan cara mendeteksi rasio trigliserida terhadap HDL, ya. Kalau dia kurang dari 2, excellent.
Kalau dia lebih dari 3, bahaya. Kalau antara 2 dan 3, waspada, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ibu-ibu dan bapak sekalian tes darah, coba dihitung rasionya. Berapa trigliserid dan berapa HDL lalu dibagi. Nah, kalau dapat kurang dari 2, jempol, lebih dari 3, segera ambil tindakan. Kalau antara 2 dan 3, waspada, ya. Belajar untuk mengambil tindakan. Nurunin trigliserid adalah dengan mengurangi asupan karbo. Ya. Jadi trigliserid itu lemak, tetapi cara menurunkannya ternyata dengan menurunkan asupan karbohidrat. Kalau HDL, sudah pada tahu, rutin berolahraga HDL-nya akan naik. Next slide. Oke, oleh karena itu ibu bapak sekalian yang barangkali takut makan lemak, saya anjurkan di sini bahwa makan itu kalau nasi merah, urap sama rebusan tahu tempe itu sehat, betul sehat, tapi kurang gizi. Jadi oleh karena itu beranikanlah tapi menambahkan misalnya VCO ya. VCO sekarang banyak yang jualan. Itu lemak yang sangat bagus hasil dari bumi Indonesia. Minyak kelapa juga bagus, minyak sawit juga bagus ya. Justru minyak kedelai, minyak kanola, yang kayak gitu-gitu itu yang sebenarnya nggak sehat karena omega 6-nya terlalu banyak ya. Kalau yang minyak kelapa ini bagus. Kacang-kacangan itu juga bagus. Dia mengandung lemak, mengandung protein, ada karbonya juga. Terus lemak dan protein hewani seperti telur ya. Itu bagus untuk kita. Jadi kalau makan telur jangan hanya putihnya, kuningnya juga ikut dimakan. Yang harus dikurangi justru yang bawah itu, yang di kotak merah itu. Ya, kue-kue ya. Nasi kurangi, kalau tadinya sepiring sekarang selepek gitu ya. Kue-kue manis, es cendol ya, dikurangi yang sana. Itu porsinya juga harus dikurangi. Next slide. Mohon maaf Pak Nur, waktunya sudah hampir habis. Oke, ya. Oke, jadi oleh karena itu kita mesti melakukan hormesis, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang membuat tubuh kita terlatih. Yang pertama yang sebelah kiri adalah aerobik, ya, olahraga, jalan kaki, jalan cepat, atau kalau kuat lari-lari, kemudian angkat beban. Yang sebelah kanan ya adalah dengan mengatur pola makan. Yang saya anjurkan adalah intermittent fasting. Jangan memasukkan makanan selama 16 jam ke dalam perut. Waktu makan sisakan 8 jam saja. Itu tiap hari dilakukan ya. Oke, next slide. Ini 2 slide terakhir. Sebelumnya ya ini pedoman singkat yang saya lakukan. Ada 5 level. Kalau kita bisa memulai, kalau belum pernah olahraga bisa memulai dari yang paling atas. Jalan pagi tiap jalan pagi 1 jam tiap hari. Kemudian yang sebelah kanannya pola makannya intermittent fasting ya. Kemudian nanti naik dan seterusnya. Saya tulis hal penting di bawah yaitu jangan lupa tes treadmill kalau ingin olahraga yang lebih berat, misalnya jalan cepat. Ya, jalan cepat seperti ini ya, seperti atlet ya, bukan jalan cepat biasa. Oke, next slide. Ini yang saya lakukan, yaitu saya melakukan olahraganya seperti itu. Saya lari, saya pernah sampai full maraton tahun lalu. Yang terakhir bulan lalu saya half maraton 21 kilo di Prambanan. Ya. Kemudian ini yang nggak biasa cold treatment, yaitu mandi air es. Habis lari saya mandi air es. Ya, setelah badannya dingin ya. Kemudian minum air es. Setiap bangun tidur saya minum air es, itu untuk memperkuat saluran pencernaan supaya tercegah dari batuk dan pilek. Lalu latihan nafasnya saya kurangi. Lalu pola makannya dengan cara intermittent fasting. Terakhir ada suplemen yang saya telan. Kenapa? Karena tubuh kita, usus kita ketika semakin tua, daya serap terhadap mineral dan vitamin berkurang. Oleh karena itu harus di-boost dengan sejumlah suplemen. Oke, yang terakhir ini, slide terakhir. Ya, next. Bila ibu dan bapak ingin
ingin mendapat info lebih lanjut, ini link-link yang saya sediakan, semuanya scientific, ya. Dari referensi yang saya pakai adalah Harvard Medical School, kemudian sebuah fakultas kedokteran di Eropa, di Belgium, lalu ada beberapa tontonan menarik di situ, ya, bagaimana orang berusaha menjaga kesehatannya dengan cara-cara yang sederhana dan murah sebenarnya. Begitulah ibu-ibu Pak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Sekiranya bagi yang belum pernah melakukan, mudah-mudahan jadi inspirasi. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan semakin tekun dalam berlatih ini, dalam berikhtiar supaya kita tetap sehat nanti sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Pamuji atas paparannya yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentunya silakan berdiri dan menyebutkan nama dengan jelas. Silakan yang akan memulai. Mungkin kita punya waktu 10 menit ya Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi silakan yang akan bertanya dulu, Pak Sudirman. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi, pertama terima kasih kepada Pak Nur yang luar biasa memotivasi kita. Mudah-mudahan pensiunan ini bisa mengikuti jejaknya. Satu yang kami komentari tadi lebih banyak jalan kaki. Nah, itu kelihatannya. Tapi menurut kami juga berulang-ulang di WA, terutama untuk sahabat-sahabat, karena membaca daripada seorang ahli jantung, Pak Barita Sitompul, beliau menyarankan kita ini untuk selalu ke masjid salat subuh. Nah, sudah itu mohon Pak Dirman, suaranya boleh agak diperkeras. Oh, kurang kedengaran. Ya. Kami tertarik daripada penjelasan Pak Barita Sitompul, ya, ahli jantung. Beliau menyarankan agar kita setiap subuh pergi ke masjid untuk jalan kaki. Gunanya supaya kita berolahraga, olah jiwa, dan silaturahmi. Nah, kami kira ini mungkin Pak Nur tolong dibantu kami supaya kita pensiunan ini bisa sama-sama memanfaatkan sekalian ibadah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman. Makasih Pak Sudirman atas pertanyaannya. Jadi itu juga melengkapi dari apa yang saya sampaikan, bahwa selain olahraga dan pola makan tadi, ada hal yang penting juga, bahwa kita juga harus mengatur kejiwaan kita supaya kita selalu berjiwa tenang, ya. Nafsul mutmainah kata kalau bahasa Arabnya, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya yang untuk setiap orang mungkin berbeda. Tetapi ada juga yang disampaikan Pak Sudirman tadi sangat penting, yaitu kita mesti bergaul, ya. Bertemu orang, berbicara, dan memberi empati, memberi pertolongan, menengok yang sedang sakit, menolong orang lain. Itu sangat sehat untuk jiwa, dan itu akan melengkapi upaya-upaya yang tadi saya sarankan. Makasih Pak Sudirman. Lanjutnya dari sayap kanan saya, ya silakan Pak berdiri Pak dan disebutkan namanya. Mic-nya tolong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Bumuwarso. Mohon informasi Pak Nur mengenai mandi air es. Apakah Bapak juga berlatih pernapasan Wim Hof? Wim Hof. Terima kasih Pak. Ya betul, Wim Hof adalah tokoh yang terkenal di internet dan dia mengobati orang-orang sakit degeneratif dengan
cold treatment atau treatment udara dingin dan air dingin. Jadi orang-orang yang sakit dikumpulin lalu dilatih bertahap untuk menggunakan udara dingin dan air dingin untuk mengobati penyakitnya ya. Jadi mereka diajak di Eropa di musim dingin diajak mendaki sebuah bukit ya atau gunung dalam pakaian yang sangat tipis ya. Kemudian dilatih seperti itu dan ternyata penyakit degeneratifnya sembuh. Nah, dan ini akhirnya menarik perhatian sebuah universitas di Belanda untuk meneliti cold treatment ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi nggak sempat saya detailkan ya, tetapi di video yang saya buat untuk menjelaskan dengan detail masalah ini, dijelaskan di situ bahwa cold treatment itu merubah sel lemak di tubuh kita dari white fat atau lemak putih menjadi brown fat. Nah, brown fat adalah lemak, sel lemak tetapi mengandung banyak mitokondria. Nah, mitokondria yang jumlahnya ratusan itu membuat warnanya jadi brown. Sehingga sel lemak tadi bisa mengenerate panas untuk tubuh kita. Sebelumnya sel lemak itu hanya gudang aja, gudang diem gitu, nggak menghasilkan panas. Tetapi dengan munculnya mitokondria, maka dia bisa mengenerate panas dan itu memaintain tubuh kita supaya tetap sehat. Ya. Nah, bagaimana cara membuat white fat menjadi brown fat? Lewat cold treatment. Misalnya udara dingin. Biasakan untuk tidak memakai jaket. Ya, kalau masuk ruangan ber-AC atau sedang ada di puncak, jangan pakai jaket. Rasakan udara dingin itu, ya. Rasakan. Jadi kalau tapi jangan jangan langsung ya, bertahap ya. Semuanya harus bertahap. Nanti kalau langsung dadakan nanti sakit ya. Bertahap, dilatih. Demikian juga air es. Jadi saya itu punya ember, saya isi dengan es balok ya. Lalu saya ukur temperaturnya, mula-mula airnya 15 Celcius. Saya taruh pompa yang untuk kolam ikan itu, kemudian pakai pipa, saya salurkan ke shower. Jadi saya di bawah shower itu mandi 15 derajat Celcius. Setelah terbiasa, turunkan menjadi 12. Terbiasa, turunkan lagi sampai semampunya. Saya sekarang 7 derajat mandinya ya dengan air es. Dengan cara itu maka tubuh kita jadi strong, ya, jadi kuat. Insya Allah yang namanya penyakit batuk, pilek, gone, ya, virusnya tumbang. Begitu masuk hidung kita tumbang dia, gitu. Jadi bukan kita yang tumbang, virusnya yang tumbang. Itu adalah ikhtiar. Wim Hof yang mempopulerkan, tapi sekarang sudah diambil alih oleh para saintis. Mereka meneliti dengan betul apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh ketika terpapar dingin. Ya, di situ ada Chris Hemsworth ya. Di link yang saya halaman terakhir itu pemeran tokoh Thor ya. Kalau ingat film zaman sekarang, zaman now, Thor itu Chris Hemsworth. Di situ Anda bisa lihat film dia berenang di air yang masih banyak es gitu ya. Dan itu membuat dia strong dan itu dianjurkan. Makasih. Baik, karena waktunya juga sudah habis, Pak Nur berkenan satu pertanyaan lagi Pak. Pak siapa tadi Pak? Silakan. Singkat dan jelas saja Pak ya, karena waktunya sudah. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Jainuddin Pak. Saya yang selama ini yang saya terima kok agak bertentangan ya. Yang tadi masalah dingin ya. Malah saya disarankan untuk minum air panas Pak, air hangat gitu loh, bangun tidur. Terus tadi kalau untuk olahraga Pak, untuk usia kita ini apa memang berenang juga itu baik? Bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Mau diulangi Pak, untuk olahraga kenapa? Olahraga berenang Pak. Oh, Berenang ya. Renang ya. Kalau tadi kan jalan kaki atau lari kan gitu. Oh iya. Ya pasti. Nah. Ya baik, jadi memang cold treatment ini kontroversial ya, termasuk minum air es begitu bangun tidur ini kontroversial. Tapi saya sudah praktekkan dan enak-enak aja, nggak ada masalah dan pakai jeruk ya. Tiap orang bisa berbeda ya dan jangan langsung lompat.
ini saya ingatkan berkali-kali, melatih tubuh itu harus dikit-dikit. Soal berenang ya, olahraga yang baik memang aerobics, dan itu kalau bisa 1 jam. Ya. Renang adalah salah satunya. Kenapa renang bagus? Karena semua sendi tubuh kita itu bergerak kalau kita berenang. Itu ya the best. Sayangnya nyari kolam renang apalagi di Jakarta itu nggak mudah. Ya, jadi kalau Anda bisa berenang itu jempolnya 3. Tapi kalau lari jempolnya 2. Kalau jalan kaki jempolnya 1. Gitulah kira-kira. Ya, tetap sepakat bahwa berenang adalah terbagus, tapi mungkin termahal barangkali ya. Makasih. Baiklah, terima kasih Pak Nur Pamuji, Bapak Ibu sekalian. Paparan kesehatan ini memang selalu menarik untuk lansia. Aplaus dulu untuk Pak Nur Pamuji. Mungkin Pak Nur materinya berkenan untuk di-share kalau ada yang minta tadi. Silakan dibuka Pak Nur. Dapat didokumentasikan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Pamuji, Pak Dodo. Kami persilakan sesaat untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.